Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, sebelum belajar dimulai, terlebih dahulu Ibu mau ngecek kerapihan kalian. Ada yang sampah di dalam lacinya, silahkan buang sampah pada tempatnya. Belajarnya sudah bisa dimulai anak-anak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alangkah baiknya sebelum belajar dimulai kita terlebih dahulu berdoa. Untuk ketua kelas kita dipimpin doa. Semua siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga doa kita pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Oke, absen kita pagi hari ini. Ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, mengingat materi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu mana harus melangkah. Oke, apersepsi. Pernahkah kalian merasa bahwa ada yang selalu mengetahui segala yang kalian lakukan bahkan ketika tidak ada orang lain di sekitar? Baik, jawabannya benar. Yang kedua, burung terbang menuju sarang terlihat indah di pagi hari. Al-Alim, Allah Maha mengetahui, tiada rahasia tersembunyi di bumi. Jangan lupa belajar pagi, bawa bekal roti dan kurma. Teladani Asmaul Husna setiap hari agar hidup kita berkah dan mulia. Oke anak-anak, tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini mengidentifikasi sifat-sifat Allah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, menjelaskan makna dari setiap sifat-sifat tersebut. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah Asmaul Husna berjumlah berapa, Nak? 99 nama-nama baik yang dimiliki Allah. Sekarang kita is breaking, tepuk Asmaul Husna dulu, Nak. Oke, ikutin petunjuk Ibu ya. Tepuk Asmaul Husna. Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Kabir, Maha waspada. Al-Sami, Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Sekarang silakan anak-anak tepuk Asmaul Husna. Tepuk Asmaul Husna. Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Khabir, Maha waspada. Al-Sami, Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Oke, jadi anak-anak
anak-anak, dengan tepuk Asmaul Husna ini kita bisa mengingatnya kembali. Oke, orientasi peserta didik pada masalah. Masalah di sini adalah ada seorang siswa yang merasa sulit berbuat jujur, sering mengeluh saat menghadapi ujian dan kurang percaya diri karena merasa tidak ada yang memperhatikan usahanya. Menurut kalian, bagaimana sifat-sifat Allah dalam membantu siswa ini memperbaiki diri? Coba. Ya. Yang kedua, apa saja sifat-sifat Allah yang relevan untuk membantu siswa tersebut? Sifat Asmaul Husna Al-Alim, Bu. Ya, sifat Asmaul Husna Al-Alim. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan membagikan siswa ke dalam kelompok kecil, 4 atau sampai 5 siswa berkelompok. Setiap kelompok diberikan tugas. Yang pertama, anak-anak, mengidentifikasi sifat-sifat Allah yang sesuai dengan masalah. Yang kedua, merumuskan langkah-langkah praktis bagaimana sifat-sifat Allah tersebut bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan. Oke, kelompok 1 Nadia, kelompok 2 Friska, kelompok 3 Nabila, kelompok 4 Luhi. Baiklah anak-anak, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ada yang kesulitan tidak anak-anak? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Sudah habis ya anak-anak. Sekarang silahkan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti sifat Allah Al-Alim? Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi, atau mengetahui apa-apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. 2. Bagaimana sifat Al-Kabir menunjukkan kesempurnaan Allah? Al-Kabir menunjukkan bahwa Allah mengetahui secara rinci segala hal yang terjadi, bahkan hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti segala sesuatu, termasuk yang ada di dalam hati dan yang tersembunyi. 3. Apa bukti bahwa Allah bersifat As-Sami? Bukti Allah bersifat Al-Sami adalah Allah selalu mendengar doa dan harapan manusia tanpa terkecuali. 4. Sebutkan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keyakinan terhadap sifat Allah Al-Basir. Contoh penerapan sifat Al-Basir:
berbuat jujur dalam segala hal karena yakin bahwa Allah selalu melihat setiap tindakan kita. Contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, sifat Allah Al-Alim. Selalu belajar dan mencari ilmu untuk memahami ciptaan Allah. Tidak berprasangka buruk pada Allah, berkata jujur dan berbuat jujur. Sifat Allah Al-Kabir. Berhati-hati dalam berbicara dan bertindak karena Allah mengetahui segalanya. Banyak-banyak membaca buku untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Sifat Allah Al-Sami. Berdoa dengan khusyuk dan yakin bahwa Allah mendengar doa kita. Mengingat keimanan Allah Maha mengetahui dan mendengar apa yang dilakukan oleh setiap makhluknya. Sifat Allah Al-Basir. Menghindari perbuatan buruk meskipun tidak ada orang yang melihat. Menjaga perbuatan dalam berperilaku di mana saja, karena kelak pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Baiklah, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu anak-anak hasil diskusi kelompok 1. Sekarang kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. 1. Apa arti sifat Allah Al-Alim? Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. 2. Bagaimana sifat Al-Kabir menunjukkan kesempurnaan Allah? Al-Kabir menunjukkan bahwa Allah mengetahui secara rinci segala hal yang terjadi, bahkan hal-hal yang sangat kecil sekalipun. 3. Apa bukti bahwa Allah bersifat Al-Sami? Bukti Allah bersifat Al-Sami adalah Allah selalu mendengar doa dan harapan manusia tanpa terkecuali. 4. Sebutkan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keyakinan terhadap sifat Allah Al-Basir. Contoh penerapan sifat Al-Basir. Berbuat jujur dalam segala hal karena yakin bahwa Allah selalu melihat setiap tindakan kita. Sifat Allah Al-Alim. Contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu belajar dan mencari ilmu untuk memahami ciptaan Allah. Rajin belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Alif, Al-Kabir. Contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Berhati-hati dalam berbicara dan bertindak karena Allah mengetahui segalanya. Teliti saat mengerjakan ujian dan banyak membaca buku untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Al-Sami. Contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dengan khusyuk dan yakin bahwa Allah mendengar doa kita. Selalu ingin mendengarkan hal-hal baik dan menjauhi hal-hal kotor dan tidak bermanfaat seperti misalnya membicara yang sia-sia atau bergunjing. Al-Basir. Contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari perbuatan buruk meskipun tidak ada orang yang melihat. Menggunakan indera penglihat untuk beribadah dan melihat hal-hal yang baik saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kasih aplaus dulu anak-anak. Sekarang silahkan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti sifat Allah Al-Alim?
Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun tersembunyi. Al-Alim termasuk ke dalam salah satu nama-nama terbaik Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna. 2. Bagaimana sifat Al-Kabir menunjukkan kesempurnaan Allah. Al-Kabir menunjukkan bahwa Allah mengetahui secara rinci segala hal yang terjadi, bahkan hal-hal yang sangat kecil sekalipun. 3. Apa bukti bahwa Allah bersifat Al-Sami? Bukti Allah bersifat Al-Sami adalah Allah selalu mendengar doa dan harapan manusia tanpa terkecuali. Allah mendengar doa hamba-hambanya, bahkan doa yang terucap dalam hati. 4. Sebutkan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keyakinan terhadap sifat Allah Al-Basir. Contoh penerapan sifat Al-Basir: berbuat jujur dalam segala hal karena yakin bahwa Allah selalu melihat setiap tindakan kita, menjauhi perbuatan dosa. Contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari: sifat Allah Al-Alim, selalu belajar dalam mencari ilmu untuk memahami ciptaan Allah. Sifat Allah Al-Kabir, berhati-hati dalam berbicara dan bertindak karena Allah mengetahui segalanya. Sifat Allah Al-Sami, berdoa dengan khusyuk dan yakin bahwa Allah mendengar doa kita. Sifat Allah Al-Basir, menghindari perbuatan buruk meskipun tidak ada orang yang melihat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti sifat Allah Al-Alim? Sifat Allah Al-Alim adalah salah satu sifat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha yang mengetahui. Ini berarti Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dan tak terbatas tentang segalanya, sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. 2. Bagaimana sifat Al-Kabir menunjukkan kesempurnaan Allah? Al-Kabir adalah salah satu nama Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan memiliki arti yang Maha mengetahui atau yang Maha bijaksana. Sifat Al-Kabir menunjukkan kesempurnaan Allah dalam semua aspek, baik kekuasaan, kehadiran, keadilan, maupun kebesaran. 3. Apa bukti bahwa Allah bersifat Al-Sami? Allah mendengar doa hambanya, baik yang diucapkan maupun yang hanya terbesit di dalam hati. 4. Sebutkan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keyakinan terhadap sifat Allah Al-Basir. Menjaga diri dari perbuatan tercela. Sifat Allah Al-Alim, tidak bersangka buruk maupun situasinya. Sifat Allah Al-Kabir, teliti saat mengerjakan ujian yang banyak, membaca buku untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Sifat Allah Al-Sami, menjaga hati dan pikiran dari niat jahat, iri hati, perasaan negatif lainnya. Sifat Allah Al-Basir, menggunakan indera penglihatan untuk mengerjakan hal bermanfaat seperti belajar dan bekerja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus dulu anak-anak. Oke ya, kita sudah selesai yaitu mendiskusikan hasil. Sekarang refleksi. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Tentang memahami sifat-sifat Asmaul Husna. Oke. Sifat Allah mana yang menurutmu paling menginspirasi? Al-Alim, Al-Ghafur. Oke ya, Al-Alim dan Al-Ghafur.
Bagaimana kamu bisa menerapkan sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Dengan tekun belajar. Dengan tekun belajar. Apa yang masih perlu kamu pelajari? Mengetahui sifat-sifat Allah. Oke, mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi yang pertama tadi Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. As-Sami artinya maha mendengar. Al-Basir artinya maha melihat. Al-Kabir maha teliti. Jadi itu semua nama-nama baik yang dimiliki Allah. Harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam belajar, baik itu kita di rumah, baik itu kita di masyarakat. Oke anak-anak, kesimpulan kita, materi kita pagi hari ini yaitu memahami makna Asmaul Husna. Silakan Nadia, kesimpulannya. Al-Alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Al-Kabir, Allah maha waspada, mengetahui setiap detail dari segala perbuatan manusia. Al-Sami, Allah maha mendengar setiap doa, ucapan, dan bahkan niat manusia. Al-Basir, Allah maha melihat seluruh tindakan manusia tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Siswa memahami pentingnya mencontohkan sifat-sifat Allah seperti meneladani Al-Alim dengan giat menuntut ilmu dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Meneladani Al-Kabir dengan introspeksi diri dan hati-hati dalam bertindak. Meneladani As-Sami dengan menjadi pendengar yang baik dan menghargai orang lain. Meneladani Al-Basir dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak sudah paham belum tentang materi hari ini? Sudah. Oke, Nadia, tentang Al-Alim apa contohnya? Al-Alim contohnya selalu belajar dan mencari ilmu untuk memahami ciptaan Allah. Oke, anak-anak yang lain? Oke, anak-anak, sekarang untuk materi minggu depan yaitu tentang puasa. Baiklah anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Sekarang untuk mengakhiri kita materi pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Husrin ila
anak-anak, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.